Memuliakan desa adat di Bali, tonggak peradaban dan penanda Bali era baru. Di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Wayan Koster dan Cooke Sukawati, pembangunan Bali diselenggarakan dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan kerama dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, yang dilaksanakan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Bali era baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama: alam, manusia, dan kebudayaan Bali, bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, yaitu 6 sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia, meliputi Atma Kerti, penyucian dan pemuliaan Atman atau jiwa; Segara Kerti, penyucian dan pemuliaan pantai dan laut; Danu Kerti, penyucian dan pemuliaan sumber air; Wana Kerti, penyucian dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan; Jana Kerti, penyucian dan pemuliaan manusia; dan Jagat Kerti, penyucian dan pemuliaan alam semesta. Memuliakan desa adat. Desa adat merupakan warisan adiluhung Ide Betara, leluhur dan lelangit Bali sejak ribuan tahun telah menjadi benteng pertahanan peradaban Bali. Adat istiadat Bali menyatukan kerama dalam tata titi hukum adat yang mengatur hubungan pemerintahan, kemasyarakatan, dan kebudayaan yang terlembagakan dalam desa adat meliputi parahyangan, pawongan, dan palemahan. Selama ini, keberpihakan kurang memadai, tercermin dari lemahnya regulasi, tidak ada perangkat daerah yang khusus menangani urusan desa adat, tidak ada kantor majelis desa adat yang representatif, dan minimnya dukungan anggaran dibandingkan dengan kemuliaan serta posisi sangat vital dan strategis desa adat Bali. Gubernur Bali Wayan Koster dengan cepat mengambil kebijakan fundamental untuk memperkuat kedudukan, kewenangan, dan fungsi desa adat, yaitu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, membentuk Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang khusus menangani urusan desa adat, pertama dalam sejarah pemerintahan daerah di Bali, satu-satunya di Indonesia. Meningkatkan alokasi anggaran untuk 1.493 desa adat sebesar 447,9 miliar rupiah yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing desa adat sebesar 300 juta rupiah per tahun sejak tahun 2020. Membangun 10 gedung kantor untuk Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan 9 kota kabupaten se-Bali sudah selesai tahun 2022 di atas lahan milik pemerintah Provinsi Bali dengan total anggaran 37 miliar rupiah bersumber dari Dana Bantuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR, menyediakan pegawai, sarana prasarana, dan kendaraan operasional untuk mendukung kegiatan pembinaan desa adat. Desa adat dalam Bali era baru niscaya semakin maju dengan tetap mempertahankan jati diri, menjaga eksistensi secara berkelanjutan dari generasi ke generasi sepanjang zaman,
serta tangguh dalam menghadapi dinamika modernisasi global. Kebijakan pemuliaan desa adat memastikan desa adat semakin berdaya dalam meningkatkan etik dan etos, serta swagina krama Bali dalam membentuk kebudayaan yang khas, lentur, dan berdaya guna untuk membangun kesejahteraan bersama secara guyup, gotong royong, gilik saguluk, paras-paros salulung sabayantake, sarpanaya, sesuai linggi, sesana, swadharma, dan swadikara. Penetapan hari penggunaan busana adat Bali. Pemuliaan desa adat juga disertai kebijakan penggunaan busana adat yang merupakan identitas, karakter, jati diri, simbol kebanggaan, dan warisan adiluhung leluhur Bali, mengandung nilai spiritual, etika, estetika, dan ekonomi. Setiap desa adat di Bali memiliki kekayaan khasana busana yang unik, khas, dan unggul dengan tata penggunaan mengikuti tradisi, dreste, serta kearifan lokal. Selama ini, busana adat Bali digunakan terbatas hanya dalam kegiatan berkaitan dengan adat dan tradisi, serta belum ada perhatian dan kebijakan khusus untuk melindungi busana adat Bali. Prihatin melihat kondisi demikian, Gubernur Bali Wayan Koster belum genap sebulan dilantik, langsung mengambil langkah cepat dan berani memperlakukan kebijakan penggunaan busana adat Bali untuk seluruh masyarakat secara serentak yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018. Pergub Bali ini mengatur penggunaan busana adat Bali pada setiap hari Kamis, hari purnama dan tilem, serta hari jadi pemerintah daerah. Gubernur Bali Wayan Koster secara konsisten menghimbau seluruh penyelenggara kegiatan di Bali, baik tingkat nasional maupun internasional, diharuskan menggunakan busana adat Bali minimal pada acara pembukaan. Secara aktif dan terus-menerus juga mempromosikan penggunaan busana adat Bali dalam berbagai kesempatan, seperti saat menghadiri acara nasional dan internasional, mengharuskan pelaku usaha pariwisata beserta seluruh karyawan menggunakan busana adat Bali. Bahkan dalam berbagai perhelatan penting di Bali, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, tampil menggunakan busana adat Bali. Kebijakan ini secara langsung memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Bali, serta bangga menggunakan busana adat Bali mulai usia anak-anak hingga dewasa, meliputi lembaga pendidikan, pemerintahan, dan swasta. Kebijakan penggunaan busana adat Bali memberi dampak nyata dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan seperti industri mode, pelaku usaha, IKM, dan UMKM di Bali. Pengembangan perekonomian adat Bali. Desa adat di Bali memiliki tugas sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan untuk memelihara kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia secara niskala-skala. Desa adat di Bali memiliki potensi dan peluang bidang perekonomian yang perlu ditata pemanfaatannya dan pengelolaannya secara sistematis melalui suatu sistem perekonomian adat. Selama ini, desa adat belum diperankan secara optimal dalam pengembangan sektor real ekonomi Bali. Potensi desa adat seperti pelabe, pasar rakyat Tenten, dan kompetensi kerama desa adat belum diberdayakan dalam manajemen modern desa adat. Guna mengoptimalkan potensi desa adat, Gubernur Bali Wayan Koster secara original melakukan terobosan dengan membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang pedoman, mekanisme, dan pendirian Baga Utsabe Padruan Masyarakat Adat, memfasilitasi pembentukan Baga Utsaha Padruan Desa Adat atau BUPDA di seluruh desa adat di Bali.
menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas prajuru desa adat dan pengelola Bage Utsaha Padruan Desa Adat atau BUPDA secara berkala dan berkelanjutan, membentuk Sabe Perekonomian Adat atau Saka Bali sebagai lembaga otoritas perekonomian adat Bali yang memiliki tugas pokok dan kewenangan pembinaan dan pengawasan dengan cara menata, mengawasi, dan membina pelaku ekonomi adat pada sektor keuangan dan sektor real di desa adat. Sistem perekonomian adat yang digagas Gubernur Bali Wayan Koster merupakan implementasi nyata sistem ekonomi Kerti Bali di desa adat Sebali. Membentuk si Pandu Beradat. Dalam upaya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, serta mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia di skala-skala, diperlukan sistem pengamanan lingkungan masyarakat secara terpadu, bersifat kultural, dan berbasis desa adat. Pada setiap wewidangan desa adat, terdapat berbagai komponen keamanan yang berfungsi menciptakan ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Komponen keamanan yang ada di wewidangan desa adat seperti pecalang, Babin Kamtimas, Babinsa, Linmas, dan Satpam tidak pernah diintegrasikan secara baik dalam satu sistem pengamanan terpadu. Sudah terlalu lama tidak ada kebijakan strategis untuk membentuk sistem komunikasi dan koordinasi antar komponen keamanan di desa adat Sebali. Gubernur Bali Wayan Koster mengambil langkah cerdas dan original membentuk Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu berbasis desa adat yang mengintegrasikan pecalang, Babin Kamtimas, Babinsa, Linmas, dan Satpam dalam semangat guyup, gotong royong, dan harmonis dalam wadah Forum Si Pandu Beradat. Kini telah dibentuk Forum Si Pandu Beradat di 1493 desa adat, 57 kecamatan, dan 9 kota kabupaten Sebali. Forum Si Pandu Beradat secara resmi diluncurkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI bersama Gubernur Bali Wayan Koster pada hari Jumat Sukre Wage Uye tanggal 28 Januari 2022 di Gedung Sirarnawe, Taman Budaya Provinsi Bali. Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi pecalang dan Badan Pengamanan Desa Adat Bangkamda secara berkala dan berkelanjutan. Forum Si Pandu Beradat menjadi sistem pengamanan terpadu berbasis masyarakat dan bersifat kultural, merupakan yang pertama di Indonesia. Pembentukan Forum Si Pandu Beradat ini mendapat apresiasi tinggi dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Langkah Gubernur Bali Wayan Koster memuliakan desa adat, mengembangkan perekonomian adat, menetapkan Hari Penggunaan Busana Adat Bali, dan membentuk Forum Si Pandu Beradat benar-benar merupakan kebijakan bersejarah, fundamental, dan monumental menjadi tonggak peradaban dan penanda Bali era baru. Berbagai langkah pemuliaan keluhuran desa adat yang dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster sungguh-sungguh bentuk komitmen nyata dalam menjaga, melestarikan, dan menguatkan tatanan desa adat, warisan adiluhung Ide Betara Empu Kuturan. Langkah pemuliaan ini secara real memperkuat kedudukan, wewenang, dan fungsi desa adat sehingga semakin tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman, guncangan, intervensi, dan persaingan global. Gagasan serta terobosan genial Gubernur Bali Wayan Koster dalam memuliakan desa adat juga telah terbukti mampu membangkitkan sekaligus memperkuat karakter, jati diri, serta rasa bangga yang membahagiakan kerama Bali. Bali terus bergerak maju
mewarnai era global tanpa kehilangan roh, taksu, dan rasa bakti niskala-skala.